melanjutkan pembahasan kitab kita, saya ingin mengingatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Sesungguhnya ada seorang laki-laki sebelum kalian, dia membunuh 99 nyawa. Kemudian dia bertanya, siapa orang yang paling alim di negeri tersebut? Kemudian ditunjukilah seorang rahib ahlul ibadah. Kemudian dia bertanya, apakah ada taubat bagiku? Qala la, tidak ada taubat bagimu. Faqatalahu fakama lam yah. Dibunuh rahib ini sehingga yang dia bunuh lengkap menjadi 100 orang. Iya, dan ternyata laki-laki ini tidak putus asa. Apakah ada orang yang memberikan solusi dari apa yang telah dia lakukan? Kemudian dia bertanya kembali, siapa laki-laki yang bisa memberikan solusi kepada saya? Ditunjukilah seorang alim. Kemudian dia bertanya, apakah ada taubat bagiku? Naam, iya ada taubat bagimu. Tetapi dengan syarat engkau harus meninggalkan negerimu, ya, menuju kepada negeri yang orang-orang di sana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkatlah laki-laki ini, kemudian di tengah perjalanan dia meninggal. Datang malaikat rahmat dan datang malaikat azab. Malaikat tersebut saling berdebat. Ya, sebagai satu malaikat mengatakan dia termasuk dari orang yang diazab karena tidak ada satupun kebaikan yang lakukan. Ya, kemudian datang seorang malaikat, yang menyerupai seorang laki-laki. Ukurlah mana jarak yang paling dekat yang dia datangi. Ternyata negeri tempat dia bertaubat itu lebih dekat. Kemudian dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa faedah yang bisa kita petik dari hadis yang sangat agung ini? Faedah yang bisa kita petik, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kejahilan, kebodohan, ya, itu menyusahkan, bahkan memberikan malapetaka. Yang malapetaka tersebut bukan hanya, ya, dirasakan oleh dirinya sendiri, tetapi bisa dirasakan oleh orang banyak. Ya, kebodohan itu tidak bisa menyelamatkan dirinya. Ya, dia rahib ahlul ibadah. Kalau seandainya dia memiliki ilmu dan fatwanya itu dibarengi dengan ilmu, mungkin dia tidak akan dibunuh. Tapi karena kebodohannya, jangankan untuk menyelamatkan orang lain, menyelamatkan dirinya sendiri saja dia tidak mampu. Oleh karena itu tidak ada sesuatu yang paling dikhawatirkan oleh Nabi SAW kecuali orang-orang jahil yang mereka berpakaian dengan pakaian apa? Ulama. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, akhwafu ma akhafu alaikum a'immatul mudhillin. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan, yang paling kukhawatirkan kepada kalian semuanya adalah apa? Ulama-ulama yang menyesatkan. Iya. Dan laki-laki yang satunya, antum melihat bagaimana fungsi ilmu dan faedah ilmu bagi seseorang. Dia bisa menyelamatkan orang lain dan juga bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Iya, ketika dikatakan iya ada taubat bagimu, berangkat dia ke sebuah negeri, dia bisa memberikan solusi buat orang lain dan dia bisa memberikan keamanan untuk dirinya sendiri. Para hadirin dan hadirat, bayangkan kalau seandainya laki-laki yang 101 ini menjawab sama persis seperti apa yang dijawab oleh laki-laki yang 100 tadi, kira-kira apa yang terjadi? Mungkin laki-laki ini karena dia putus asa, dia sudah membunuh 100 nyawa, mungkin dia akan membunuh 100 nyawa yang lainnya. Atau bisa jadi mungkin ribuan manusia akan dia bunuh, karena tidak ada seorang yang memberikan solusi untuk dirinya. Disinilah kejahilan. Kita bisa melihat bagaimana sangat berbahaya kepada umat.
Tidak ada penyakit yang lebih berbahaya menimpa seseorang lebih dari kejahilan. Oleh karena itu para ulama menjadikan hadis ini di antara hadis-hadis kemuliaan dan keutamaan ilmu. Oleh karena itu saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, semangatlah belajar, semangatlah menuntut ilmu. Jangan sampai apa yang kita ketahui sedikit daripada ilmu kemudian itu dijadikan sebagai barometer dan sandaran kebenaran. Apa yang saya tidak tahu salah, apa yang tidak pernah saya dengar keliru, apa yang tidak seperti saya sesat. Ini keliru cara memandang seperti ini. Kalau seandainya Anda mencurahkan umur Anda ribuan tahun semuanya untuk Anda belajar, maka tidak semua perkara agama akan Anda ketahui. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar bersama Rasul, safar bersama Rasul, terluput dari beliau beberapa hukum. Di antaranya hukum tayammum. Begitu juga sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka langsung berguru dengan Rasul. Ada perkara-perkara agama, ada perkara-perkara ilmu yang tersamarkan buat mereka. Lah bagaimana lagi Anda tidak pernah belajar, tidak pernah menuntut ilmu, tidak ada kitab yang Anda selesaikan, tidak mengerti bahasa Arab, tidak mengerti usul fikih, kemudian dengan minimnya pengetahuan Anda terhadap agama, kemudian itulah yang Anda jadikan sebagai sandaran kebenaran. Ini adalah jalan-jalan yang bisa membuat kerusakan dan keributan di tengah-tengah muslimin, kejahilan dan kebodohan. Oleh karena itu saya ingatkan, saya tegaskan kembali saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, semangatlah belajar, semangatlah menuntut ilmu. Karena ilmu ini akan memberikan kebaikan. Imamuna Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, man arada dunya fa'ali ilm, wa man aradatul akhirah fa'ali ilm. Barang siapa yang seseorang menginginkan kebaikan dunianya, hendaknya dia belajar agama. Barang siapa yang seseorang menginginkan kebaikan akhiratnya, maka hendaknya dia juga belajar agama. Ini kunci kebahagiaan, kunci keberhasilan. Sehingga jangan kita bermudah-mudahan untuk berkomentar sampai kita mengetahui bahwasanya apa yang kita ucapkan itu benar-benar sesuatu yang datang dari Al-Quran, sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan muqaddimah yang singkat ini bisa memberikan manfaat kepada saya dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya untuk lebih semangat belajar agama. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas tentang apa hukumnya membangun masjid ataukah membuat pasar di atas lahan kuburan. Apakah dibolehkan ataukah tidak? Perlu diketahui, masjid yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun, tanah yang digunakan oleh Rasulullah membangun masjid di kota Madinah, itu adalah asalnya perkuburanan orang-orang Yahudi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beli dari dua anak yatim, Sahal dan Suhail pada waktu itu. Dan ada beberapa pohon kurma di situ. Nah, ini diantara nas dan dalil yang menunjukkan bahwasannya bolehnya fungsi kuburan itu diubah. Apakah ada syarat-syarat tertentu? Ini akan kita bahas pada malam hari ini. Disebutkan di sini oleh Syekh, thabata fi hadits an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu bani adam ta'kuluhu al-ard illa ajabudz dzam. Kata Rasulullah, setiap anak manusia itu jasadnya akan dimakan oleh tanah. Kecuali apa? Kecuali apa? Tulang ekor. Tulang ekor itu dia tidak akan dimakan oleh tanah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam sahih beliau, dan juga disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab yang lainnya, dan tidak ada keraguan buat kita bahwasanya hadis ini hadis yang sahih.
Iya. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, wa dhahir hadzal hadits wa umumuhu yujib an yakuna banu Adam fi dzalika kulluhum sawa. Illa annahu qad ruwiya fi ajsadil anbiya wa ajsadish syuhada anna al-ardha la ta'kuluhum wa hasbuka ma jaa fi syuhada Uhudin wa ghairihim. Disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dan zahir daripada hadis ini dan keumumannya bahwasannya semua anak-anak manusia itu sama. Jasad mereka itu akan dimakan oleh tanah, jasad mereka itu akan membusuk. Illa kecuali apa yang teriwayatkan dari beberapa riwayat hadis, jasadnya para nabi dan jasadnya para syuhada itu tidak dimakan oleh tanah. Maksudnya tidak membusuk. Nah, selain dari para nabi, selain dari para syuhada, jasad mereka itu membusuk. Iya. Walidzalika dzakara 'ammatul fuqaha min al-Hanafiyah wal Malikiyah wasy-Syafi'iyah wal Hanabilah. Oleh karena itu disebutkan dari sebagian para fuqaha atau kebanyakan para fuqaha dari Hanafiyah, mazhab Hanafi. Ya, Hanafi itu adalah mazhabnya Abu Hanifah. Siapa namanya Abu Hanifah? Nu'man bin Thabit. Al-Malikiyah itu mazhabnya Imam Malik, Malik ibnu Anas ibnu Malik. Kemudian Asy-Syafi'iyah, mazhabnya mayoritas masyarakat Indonesia. Imam Syafi'i namanya Muhammad ibnu Idris Abu Abdullah. Kemudian Hanabilah itu mazhabnya Imam Ahmad. Iya. Jadi dari urutan mazhab itu yang pertama mazhab Hanafi, yang kedua mazhab Malikiyah, Malik, yang ketiga mazhab Syafi'i, dan yang paling terakhir mazhab Ahmad. Para ulama berselisih pendapat mana di antara empat mazhab ini yang paling kuat mazhabnya. Ada sebagian ulama mengatakan di antara semua mazhab ini yang paling kuat adalah mazhab Syafi'i. Ada sebagian ulama yang mengatakan mazhab yang paling kuat adalah mazhab Ahmad. Iya, karena Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad. Tentunya guru itu lebih kuat. Ya, dan sebagian ulama menyebutkan apa? Ahmad itu lebih kuat. Cuman ini bukan permasalahan buat kita, karena semuanya adalah imamnya Ahlus Sunnah. Nah, apakah ada madhab yang lain di luar daripada madhab yang empat ini? Nah, ketika saya coba menyampaikan, pasti nanti akan menjadi aneh buat orang. Iya, kalau kita membaca kitab-kitab mutawalat, kitab-kitab besar dari kitab-kitab fikih, di sana disebutkan mazhab-mazhab ulama yang lainnya. Namun mazhabnya itu tidak tersebar sebagaimana mazhab yang empat. Iya, kalau untuk membaca kitab-kitab besar dari kitab-kitab fikih, antum sering akan mendengar qaul Laits. Laits itu punya mazhab. Dia hidup di zamannya Imam Malik rahimahullah. Imam Malik di kota Madinah, Laits bin Sa'd di kota Mesir. Bahkan disebutkan mazhabnya Laits itu lebih kuat daripada mazhabnya Imam Malik. Namun mazhabnya Laits tidak tersebar sebagaimana tersebarnya mazhab Imam Malik rahimahullah. Bisa difahami ya? Jelas? Cuman mazhab, saya ulangi kembali, mazhab yang masyhur di kalangan muslimin hari ini ada berapa? Ada 4 mazhab. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Iya. Perbedaan para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah di antara imam mazhab ini, perbedaan mereka adalah perbedaan dalam masalah furu'. Mereka tidak berselisih dalam masalah usul. Ya, apa itu furu'? Ya, ini kita berbicara istilah yang difahami oleh kebanyakan ulama atau yang difahami oleh manusia. Furu' adalah masalah fikih. Adapun usul adalah masalah akidah. Dalam masalah akidah mereka tidak berselisih. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada muslimin, ya, sesungguhnya mazhab atau pendapat
masalah usul dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan 4 madhab imam yang ma'ruf itu tidak berselisih. Namun yang mereka berselisih dalam masalah apa? Fikih. Misalnya apa? Misalnya contoh, bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Ya, kita melihat sebagian jamaah sholat bersedekap, sebagian jamaahnya tidak bersedekap. Iya, ini adalah dalam koridor mazhab. Dan setiap ulama-ulama mazhab mereka memaparkan dalil-dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama yang berpendapat bersedekap mereka berdalilkan dengan hadis apa? Ya, disebutkan pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangkit daripada ruku beliau meletakkan ketika beliau berdiri dalam salat beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yadha yadul yumna ala yusra wal qa'im. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dalam keadaan beliau berdiri. Nah, berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat itu berapa keadaan? Ada dalam 2 keadaan. Pertama berdiri ketika takbiratul ihram, yang kedua berdiri ketika bangkit dari ruku. Sehingga sebagian ulama berpendapat disunahkan untuk seseorang tetap bersedekap ketika dia bangkit dari rukunya. Dan sebagian para ulama yang lain mengatakan tidak. Iya, yaitu dengan dalil anggota tubuh itu kembali kepada asalnya. Ketika bangkit daripada ruku, semua anggota tubuh kembali kepada asalnya. Nah, sekarang asal sholat berdiri seperti ini atau bersedekap? Nah, sebagian ulama mengatakan asal daripada sholat adalah berdiri. Orang belum bertakbiratul ihram. Nah, kalau dia belum bertakbiratul ihram, maka begini dia ketika bangkit dari rukunya. Faham ya? Ini perselisihan dan perbedaan pendapat di kalangan para ulama mazhab, dan ini tidak perlu diperdebatkan. Ya, amalkan saja mana yang membuat kita yakin. Cuman terkadang sebagian saudara-saudara kita muslimin menjadikan khilaf, perselisihan dalam masalah furu, kemudian mereka membawa perselisihan ini dalam masalah apa? Usul. Ini yang keliru. Iya, tidak boleh disanggah, tidak boleh dikatakan keliru, tidak boleh dikatakan salah. Toh para imam saja mereka berlapang dada. Iya, para imam berlapang dada itu perkaranya perkara apa? Perselisihannya dalam bentuk apa? Iya, ketika perselisihan itu dalam bentuk usul, dalam perkara akidah, maka kita mendapatkan para ulama kita bersikap dengan tegas. Iya, di antara dalil yang menunjukkan permasalahan ini, ya, sesuatu yang sudah sering kita sampaikan, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim dalam Sahih beliau di Muqaddimah Sahih Muslim. Pada waktu itu ada beberapa orang tabi'in ingin bertemu dengan salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia ingin bertanya tentang perkara yang ada di negerinya. Kemudian dia bertemu dengan Ibnu Umar. Ibnu Umar sahabat Rasulullah, anaknya Umar bin Khattab. Kemudian dia berkata, "Wahai Ibnu Umar, sesungguhnya aku mendapatkan di negeriku seorang laki-laki yang bernama Ma'bad al-Juhani." Dia mengatakan al-umrul unuf. Allah tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali setelah hamba itu melakukannya. Iya, ini akidahnya orang-orang Al-Qadariyah. Ini akidah menyelisih dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini menyelisih akidah Islam. Karena akidah Islam dalam masalah takdir ada 4 rukun di dalamnya. Di antaranya ilmu. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini semuanya telah diilmui oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadi. Nah, mereka punya pemikiran Allah tidak mengetahui apa yang terjadi kecuali setelah perbuatan itu terjadi. Ini perbuatan akidah menyimpang atau tidak? Akidah yang menyimpang. Apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu? Kata Abdullah bin Umar, sampaikan kepada dia, sesungguhnya saya berlepas diri dari dia dan dia berlepas diri dari saya. Kalau seandainya mereka menginfakkan emas
sebesar gunung Uhud, Allah tidak menerima amalan mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Diingkari itu oleh para sahabat Rasulullah. Diingkari itu tidak? Diingkari oleh mereka. Karena ini perkara yang sudah mendasar dalam agama. Ini merupakan perkara usul yang tidak boleh seseorang abu-abu di dalamnya. Begitu juga Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad bertentangan pada waktu itu dengan Ibnu Abi Duat. Ibnu Abi Duat adalah seorang alim dari ulama Al-Mu'tazilah. Iya, dan dia dekat dengan para khulafa pada waktu itu. Dia dekat dengan para khalifah. Ya, dan mazhabnya Ibnu Abi Duat dijadikan sebagai mazhab negara pada waktu itu. Tidak tanggung-tanggung. Imam Ahmad rahimahullah dikafirkan. Ya, dikafirkan Imam Ahmad, dipenjara, disiksa. Iya, tidak diberikan air untuk berwudu. Siapa lawannya? Lawannya itu bukan musyrikin, bukan orang kafir. Lawannya orang yang dianggap sebagai alim dari ulama. Lawannya itu orang yang mengaku dirinya Islam, bahkan dia mengaku lebih Islam dibandingkan Imam Ahmad. Iya, terkadang sebagian orang mengatakan, iya, dulu Rasulullah SAW dibekot oleh orang kafir, dibekot oleh musyrikin. Iya, lah sekarang kalian siapa yang membekot? Kan seperti itu. Betul, di zaman Rasulullah SAW manusia itu hanya dua saja. Ya, tiga golongan manusia: mukminin, musyrikin, dan apa? Munafiqun. Tiga jenis manusia saja di zaman Rasulullah SAW. Tetapi di zamannya Abu Bakar, di zamannya Umar, di zamannya Utsman, di zamannya Ali, yang menjadi musuh para khulafa ar-rasyidin ini bukan hanya saja dari kalangan orang kafir, bukan saja dari kalangan munafikin, bukan saja dari kalangan musyrikin, tetapi dari kalangan orang-orang yang ibadahnya kalah ibadahnya sahabat Rasulullah SAW. Siapa yang membunuh Utsman? Hah? Apakah yang membunuh Utsman orang kafir? Apakah yang membunuh Utsman musyrikin? Tidak. Yang membunuh Utsman adalah orang-orang Islam yang mereka menganggap Utsman ini tidak adil. Utsman ini tidak menjalankan syariat dengan benar. Ini yang membunuh Utsman. Begitu juga yang membunuh Ali. Ya, bukan musyrikin, bukan orang kafir. Yang membunuh Ali adalah orang-orang yang wajah mereka pucat karena sedikitnya mereka makan, sedikitnya mereka tidur, karena kebanyakan mereka adalah berpuasa. Pucat wajah mereka. Ini yang membunuh Ali. Bahkan pimpinan pasukannya Abdurrahman bin Muljam di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia diutus oleh Umar bin Khattab mengajarkan Al-Quran kepada penduduk Kufah. Ahli Quran, ahli ibadah. Ini yang membunuh siapa? Yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ahlul ibadah, ahlus salat, ahlus siyam, ahlus zakat, ahlul qiyam. Bukan musyrikin, bukan orang kafir. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, ya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikian kami jadikan setiap seorang nabi musuh syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia, yang mereka itu saling berbisik-bisik, yang mereka saling bantu-membantu dengan ucapan-ucapan yang dia sia-sia ucapan tersebut seakan-akan ucapan yang hak. Apakah itu dari kalangan musyrikin? Apakah itu dari kalangan kufar? Ataukah itu dari kalangan orang-orang yang mengaku diri mereka muslim? Bisa difahami ya? Nah, inilah ujian. Ujian ayyuhal hadirun wal hadirat dirahmati oleh Allah. Orang yang berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu sudah asing, ya, dari zamannya para imam. Ya, sebagaimana yang sering kita sampaikan,
sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Tahun berapa Imam Al-Auza'i lahir hidup? 100-an Hijriah atau di awal 200 Hijriah. Apa kata beliau? Alaika bi atharis salaf wa in rafadaka nas. Wajib bagi kalian berpegang teguh di atas jalannya para pendahulu kalian dari sahabat Rasulullah, dari para tabi'in, walaupun manusia membencimu. Jadi keterasingan sunnah Rasulullah SAW itu bukan sesuatu yang baru muncul hari ini. Imam Ahmad itu lahir dihidupkan di tahun 100-an Hijriah atau juga di awal 200 Hijriah. Iya, beliau dianggap sebagai orang kafir. Karena apa? Karena beliau membela akidah Ahlus Sunnah bahwasanya Al-Qur'an adalah apa? Kalamullah. In ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma kalamullah. Kalau seandainya orang-orang musyrikin meminta perlindungan kepada engkau wahai Muhammad, berilah perlindungan kepadanya sampai dia mendengarkan apa? Kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan oleh Imam Ahmad, ini yang disebarkan oleh Imam Ahmad, ini yang diajarkan oleh Imam Ahmad, dan ini yang menjadi sebab Imam Ahmad itu dikafirkan. Lah kalau seandainya sunnah itu sudah asing dari tahun 100 Hijriah, apalagi di tahun 1440 Hijriah. Terlebih Rasulullah SAW telah mengatakan di dalam hadisnya, sayati alaikum zamanun al-qabid ala dinihi al-qabid ala al-jamrah. Akan datang kepada kalian suatu zaman, suatu masa, orang yang berpegang teguh di atas agamanya itu seperti memegang bara api. Ya, dan soal ini sering saya ajukan di setiap saya mengisi pengajian. Buat para pemuda, para syabab, mana yang lebih aneh? Antum tidak sholat atau tidak punya cewek? Mana yang lebih aneh? Mana yang lebih nggak masuk akal di teman-teman antum di kampus? Nggak sholat atau nggak punya pasangan? Orang nggak sholat biasa nggak sekarang? Biasa. Tapi kalau nggak punya cewek, biasa nggak punya cewek? Nggak biasa kan? Ente normal nggak? Masa sudah umur 20 tahun gak punya cewek? Jangan-jangan gak normal kamu gak suka sama cewek. Subhanallah. Iya, ini kita belum berbicara masalah akidah, belum berbicara masalah usul dalam agama. Sesuatu perkara yang sudah jelas haramnya, sesuatu yang sudah jelas tidak dibolehkan, ya, justru aneh kalau tidak melakukannya. Contoh kedua, kita di luar pembahasan rokok itu haram ataukah tidak haram. Kita tidak membahas itu. Cuman jelas kita semua sepakat, orang yang merokok dengan orang yang tidak merokok baik mana? Pasti baik tidak merokok kan? Kita nggak membahas halal dan haramnya ya. Kita membahas mana lebih baik. Pasti lebih baik orang yang tidak merokok. Nah sekarang kira-kira mana yang lebih aneh? Orang yang merokok atau tidak merokok? Hah? Buat anak kuliah, anak para pemuda, nggak merokok kan aneh. Di zaman saya saja SMA dulu, kalau sudah kelas 3 SMA nggak merokok, ini bukan laki-laki namanya. Ini perkara-perkara yang jelas, perkara-perkara yang begitu gamblang dalam syariat. Apalagi pembahasan yang kita bahas dalam masalah akidah, tentunya akan lebih aneh, lebih asing. Maka disinilah butuh kesabaran ekstra dari kita semuanya. Baik, kemudian saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Apa kata mereka? Annahu yajuzu idza baliyat 'idhamul mauta wa sarat turaban an tambashul qubur. Jadi dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Malikiyah, dalam mazhab Syafi'iyah, dalam mazhab Hanabilah boleh ya apabila tulang mayit tersebut sudah menjadi debu, boleh dikorek kuburan tersebut. Dikorek kubur, kemudian diambil debunya, dan kemudian tanahnya boleh digunakan untuk apa? Berkebun, boleh digunakan untuk bercocok tanam, dan boleh juga dibangun bangunan di situ. Ya, atau apa saja yang bisa memberikan manfaat. Bangun masjid, bangun sekolah.
membangun pasar. Ya, apa syaratnya? Syarat mereka ketika ya jenazah-jenazah tersebut sudah tidak lagi menjadi tulang belulang, tapi sudah menjadi debu, maka boleh dikorek dan dibangun bangunan-bangunan di situ. Mazhabnya siapa di sini? 4 imam mazhab. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, dan mazhab Maliki. Dan ini juga diantara hal-hal diantara para hadirin yang sudah pendapatnya para ulama. Iya, kita beragama tidak bypass. Kita langsung ke Rasulullah SAW tidak. Iya, kita dalam beragama ini butuh bimbingan para ulama. Sekaliber Imam Syafi'i saja, beliau berkata, aku berjalan di atas jalannya Sufyan Ats-Tsauri, berjalan di atas jalannya Sufyan ibnu Uyainah, berjalan di atas jalannya Imam Malik. Lah kalau Imam Syafi'i masih mengembalikan pemahaman kepada para ulama dalam keadaan beliau seorang mujtahid, maka tentunya kita yang bukan mujtahid, yang bukan siapa-siapa, maka tentunya kita lebih butuh lagi belajar agama dengan bimbingan para ulama. Iya, oleh karena itu sungguh sangat indah apa yang disebut oleh seorang penyair Arab, ya ibnal kiram ala tadnu fatubsiru ma qad sami'u. Nama atau wahai orang yang mulia, marilah mendekat. Ya, tidaklah orang yang mendengar itu orang yang melihat. Ya, kita tidak anti dengan madhab, kita tidak anti dengan ulama. Bahkan kita katakan sebuah keharusan seseorang memahami Al-Quran, memahami sunnah dengan bimbingan para ulama yang mu'tabarin dalam mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hambali, dan juga dalam mazhab Hanafi. Ya, Abu Musa al-Asy'ari, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di pesantren-pesantren kita, di ma'had-ma'had kita, di kuliah-kuliahan kita, kita tidak terlepas dari kitab-kitab ulama madhab. Dulu di tempat saya belajar, ya, kami lebih banyak diajarkan madhab Syafi'iyah. Ya, guru kami membaca kitab ya Sunan As-Sughra miliknya Al-Imam Baihaqi, dan ini merupakan kitab fikihnya Syafi'iyah. Dan kami membaca kitab Syarah Sahih Muslim miliknya Al-Imam An-Nawawi, dan ini juga kitabnya Syafi'iyah. Ya, begitu juga dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah kami banyak membaca buku-buku dari murid-muridnya Imam Ahmad dan murid-muridnya Imam Syafi'i. Di antara kitab yang dipelajari di pondok-pondok ya adalah kitab Syarhus Sunnah miliknya Al-Imam Al-Muzani. Kalau ingin bermadhab dengan madhab Syafi'iyah, akidahnya juga akidahnya Imam Syafi'i. Ya, akidah Syafi'i tidak beda dengan akidah Imam Ahmad. Akidah Imam Ahmad tidak beda dengan akidah Imam Malik. Akidah Imam Malik tidak berbeda dengan akidah Abu Hanifah. Oleh karena itu para ulama banyak menyusun kitab-kitab yang mereka memberi judul I'tiqad A'immatul Madzhab Arba'ah, keyakinan atau akidah imam mazhab yang 4. Ini adalah pembahasan kitab yang perlu untuk kita pelajari. Ya, jadi jangan hanya sekedar pengakuan. Kalau cuma hanya sekedar pengakuan, kita khawatir seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana Hanifan Muslimah. Orang Yahudi mengaku kamonya pengikut Nabi Ibrahim. Orang Nasrani mengatakan kami ini pengikut Nabi Ibrahim. Iya, Allah Subhanahu wa taala bantah pengakuan mereka. Maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana Hanifan Musliman. Ibrahim itu bukan seorang Yahudi, bukan pula juga seorang Nasrani. Tetapi Ibrahim itulah seorang Muslim yang lurus agamanya. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, beliau menjadikan ayat ini sebagai dalil dalam kitab beliau Masailul Jahiliyah, dari perkara-perkara jahiliyah, yaitu orang suka mengaku-ngaku nama besar yang ternyata orang yang diakui sebagai panutan baginya berlepas diri dari ini. Jelas ya? Jadi inilah hal yang saya ingin tegaskan kembali. Belajarlah rajin-rajin. Semangat kita belajar, semangat untuk ilmu.
Kita ingin mempelajari bagaimana sebenarnya mazhab Syafi'iyah. Kita juga ingin tahu sebenarnya bagaimana akidah Imam Syafi'i. Ini sangat penting. Bagaimana akidahnya Imam Ahmad? Bagaimana akidahnya Imam Hanafi? Sehingga kita beragama tidak sekadar ikut-ikutan. Beragama tidak hanya karena orang tua saya seperti ini, saya juga seperti ini. Karena masyarakat saya seperti ini, maka saya juga seperti ini. Tidak. Kita ingin beragama, saya berkeyakinan seperti ini. Kenapa? Allah berkata demikian, Rasul berkata demikian, ulama A berkata demikian, sahabat berkata demikian, Imam Syafi'i berkata demikian, Imam Malik berkata demikian, Imam Ahmad berkata demikian. Ini kitabnya, ini rujukannya, ini masdarnya. Demikian. Ya, sehingga jangan sampai nanti kelak ketika Allah telah mencabut nyawa kita, datang malaikatul maut bertanya kepada kita, "Man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk?" Kita mengatakan, sami'tu nas yaqulu faqultu. Aku mendengar manusia mengucapkan sebuah ucapan, ya sudah, saya juga ikut mengucapkannya. Saya melihat manusia berbuat sebuah perbuatan, ya sudah, saya juga ikut berbuat. Ini orang-orang seperti ini disebutkan dalam hadis, dia diadab dalam kuburnya. Dan para ulama menjadikan dalil ini, hadis ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, haramnya seseorang mengikuti sesuatu tanpa dia mengetahui dalilnya. Nah, adapun orang yang kita ikuti hari ini, siapapun dia tidak akan bisa membela kita kelak di yaumul qiyamah. Setiap kita mempertanggungjawabkan seluruh amalan kita, mempertanggungjawabkan seluruh ucapan kita di hadapan Allah Rabbul Alamin. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada sesuatu apapun yang terucap dari lisan manusia kecuali para malaikat telah mencatat apa yang dia ucapkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya. Saya akhiri, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.